berdiri, amin. Kita sama-sama belajar, amin. Haleluya. Terkasih dalam Tuhan, haleluya. Kita dengarkan kesaksian dari tim song leader, amin. Tim worship leader, amin. Haleluya. Ini baru diciptakan oleh Pak Freddy. Kita sama-sama belajar, sama-sama dengarkan, amin. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama belajar, amin. Haleluya.
puji bersama-sama, amin. Luar biasa, biar tambah pujian kita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan firman Tuhan, amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada saat ini Tuhan. Biar lewat firman-Mu menguatkan kami Tuhan untuk tetap teguh percaya kepada Engkau ya Bapa. Dan kami dapat melakukan firman-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau kuasai hati pikiran kami Tuhan. Sehingga pikiran kami fokus terhadap firman-Mu Bapa. Sehingga kami mengerti apa rencana-Mu atas kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu saat ini Tuhan. Gembala sidang kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi dengan dasar dengan luar biasa Bapa. Mari Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan Tuhan menjadi rema bagi kami Bapa. Dan kami juga berdoa buat pelayanannya Tuhan. Yes. Mereka mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan, Engkau jamah supaya mereka mengenal Engkau ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau saat ini. Amen. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus yang Dikau buat bagi kami. Semuanya sempurna. Semuanya yang terbaik. Kami bersyukur kami ada sebagaimana Dikau ada. Engkau menerima kami karena Engkau ingin membawa kami untuk menjadi seperti-Mu. Itulah kasih-Mu atas kami Tuhan. Itulah anugerah-Mu yang Engkau limpahkan buat kami. Sehingga Engkau tidak memandang kami hina. Engkau melihat kami mulia. Engkau bawa kami sederajat, sejajar dengan orang-orang kudus-Mu yang telah mendahului kami ke pangkuan-Mu ya Aba. Luar biasa Yesus. Aku menikmatinya. Aku mengalami-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidupku Tuhan. Kalau sekarang aku bisa berdiri di tempat ini, bukan gagah kuatku, tapi semua karena panggilan Tuhan. Semua karena penetapan Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Sehingga aku punya hak untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Itu bukan karena aku yang memilih tugas ini, tapi Tuhan yang memilih aku untuk melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu aku bersyukur atas panggilan-Mu Tuhan. Dan banyak orang yang sudah diberkati lewat pelayananku. Itu bukan karena mauku, tapi itu kerja Roh Kudus yang membuat mereka mengenal Engkau secara pribadi. Mereka mengenal Yesus Tuhan Allah. Mereka mengalami Yesus Tuhan Allah. Mereka menikmati Yesus Tuhan Allah. Engkaulah roti hidup yang membuat kami kenyang. Engkaulah air hidup yang melepaskan kami dari dahaga. Engkaulah damai sejahtera yang abadi, yang sempurna. Yesus, kami tidak mau jauh dari-Mu. Kami terus ingin menyatu dengan-Mu Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kami berbuah lebat. Dan buah kami selalu dibersihkan sehingga makin lebat, makin lebat, makin lebat, makin lebat, makin lebat. Orang-orang berkata makin tua makin lemah. Makin tua makin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berbeda dengan yang kualami. Makin tua aku makin kuat. Makin tua aku makin berbuat banyak hal. Aku bersyukur Tuhan atas panggilan itu. Dan aku impartasikan kepada semua yang hadir in the name of Jesus Christ. Dalam
dalam nama Yesus terjadilah atas semua saudara, dimanapun saudara berada hari ini, sedang ngapain pun saudara. Hari ini aku berkata, terjadilah impartasi roh di dalam nama Yesus, sehingga firman-Nya digenapi. Setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Haleluya Yesus. Kami benar-benar Tuhan ingin Engkau. Apa yang kami buat tadi bukan ingin menyenangkan kami. Apa yang kami lakukan ingin menyenangkan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan Yesus. Karena itu kami dapat upah dari Tuhan Yesus. Upah kami bukan setelah nanti mati masuk surga, tapi semenjak di bumi kami sudah nikmati surga. Karena Tuhan sendiri yang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di bumi seperti di surga. Surga sudah kami nikmati, surga sudah kami alami. Bukan 2 jam yang lalu, detik-detik ini terus sedang berjalan. Detik-detik ini terus sedang kami alami, kami nikmati. Surga ada bersama kami. Haleluya. Puria masih karala baba sakata karala basi. Hayo mene kahana lahina kamahula basi kada basi. Kami tidak peduli apa yang orang katakan tentang pujian penyembahan kami. Kami tidak peduli dengan agama yang mau mengatakan ini salah itu salah. Yang kami tahu bahwa Yesus hidup di dalam kami. Itulah sebabnya kami menari bagi Tuhan. Kami berjoget bagi Dia. Karena Dia bukan mati, Dia bangkit. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Oh, sukacitanya hatiku Tuhan, gembiranya hatiku Tuhan. Luar biasa Yesus. Aku nikmati Engkau hari ini. Engkau urapi semua mereka yang sudah ambil bagian pelayanan, yang memimpin pujian, yang singar, baik itu juga yang OHP, baik itu juga Tuhan yang kameramen, baik itu juga yang teknisi. Apapun tugas-tugas mereka Tuhan, semua Engkau urapi, Engkau berkati. Jemaat yang hadir Tuhan urapi, Tuhan berkati. Pemirsa YouTube dimanapun mereka berada Tuhan urapi, Tuhan berkati. Semua kami sehat walafiat, terlepas dari segala serangan coronavirus. Karena kami tahu kami lebih dulu punya imunitas ilahi untuk mengalahkan coronavirus. Kami percaya. Kalaupun ada di antara mereka yang hadir tanpa gejala, hari ini aku katakan dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, tahir, tahir, tahir. Karena kami tidak pernah swab, kami tidak pernah PCR, tapi satu hal yang kami tahu, sekalipun tanpa gejala, Yesus tahu ada gejala. Dengan bilurnya, dengan darahnya kami sehat. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Pak Binan jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Haleluya. Kita bukan lagi pria sejati, kita roh sejati. Anak Allah sejati, roh sejati. Haleluya. Kalau pria sejati itu masih bicara lahiriah, kita roh yang sejati, yang sudah dilahirkan oleh roh Allah. Haleluya. Jadi roh kita satu DNA dengan rohnya. Kalau dicek DNA-nya mirip, kita doakan supaya ada nanti profesor yang bisa membuat alat deteksi roh namanya. Kalau dicek roh kita sama DNA-nya, roh Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita saudara? Luar biasa. Berapa hari ini kita sudah lelah, capek bekerja. Mungkin ada yang ngejar duit, mungkin aja ngejar bis ketinggalan, mungkin mengejar kereta api, tahu sudah jalan dan seterusnya dan sebagainya. Mungkin ada yang kecewa, bukan meninggalkan tapi ditinggalkan. Macam-macam banyak yang kita alami. Tapi ketika kita menyembah, memuji tadi, ada sukacita, ada damai sejahtera.
ada masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, kalau saya buat sebuah riset dan saya bisa pastikan problem yang paling sangat urgent di gereja Tuhan adalah tidak mampunya mendengar suara Tuhan. Itulah problem yang paling urgent. Saya mau kasih kepada saudara berpikir yang sederhana. Seandainya Anda punya bos yang uangnya banyak, Anda mampu mendengar suara dia, dan Anda melakukan apa yang dia katakan, pasti Anda mendapatkan yang terbaik dari bos saudara. Saya kasih contoh sederhana. Kalau bos itu katakan sama Randy, kau pergi ke Pekanbaru. Randy dengar, langsung dia bersiap-siap untuk mau berangkat. Saya percaya bosnya sudah siapkan semua keperluannya selama di perjalanan sampai di Pekanbaru dan sampai kembali lagi ke tempat pekerjaannya. Karena dia bukan sedang melakukan apa yang dia mau, dia sedang melakukan apa yang diperintahkan bosnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita punya big boss. Big boss kita secara rohani Yesus. Dia sampai hari ini masih berbicara. Banyak agama-agama yang tidak yakin kalau Tuhan bisa bicara. Agama-agama itu hanyalah bentukan manusia, supaya manusia bisa berkumpul di satu organisasi untuk melakukan hal yang baik. Tentu agama tidak bisa memahami itu. Itulah sebabnya Tuhan harus datang ke muka bumi mengambil rupa manusia, supaya semua orang yang beragama, yang tak beragama, boleh mendengar suara Tuhan. Saya harap Anda paham bahasa saya. Saya yakin yang sering dengar khotbah saya pasti mengerti dan paham bahasa saya. Haleluya. Haleluya. Inilah problem yang urgent sekali. Gereja sudah tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan, sehingga mereka berjalan masing-masing menurut kehendaknya sendiri-sendiri, dan Tuhan ditinggalkan di belakang. Dan Tuhan katakan, woi, 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 tunggu saya. Tapi gereja berkata, bye-bye, bye-bye. Sekali waktu anak saya melewatin saya, si Mordekai. Mordekai, saya bilang, dia katakan, bye-bye papi. Hatiku terluka. Anda bisa merasakan perasaan Yesus ketika Anda dipanggil Yesus, tapi Anda katakan bye-bye, bye-bye, bye-bye. Haleluya. Padahal kata bye-bye itu pun nggak tahu Anda dari bahasa apa. Haleluya. Yang kita tahu itu isyarat untuk kita meninggalkan orang. Saudara, ini problem yang terjadi di dalam kisah nabi-nabi. Kita baca di dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Oke? Sudah? Kita mulai baca ayat 4 saja, biar lebih banyak membahasnya daripada baca ayatnya. Nanti ayatnya saudara baca di rumah. Makanya di rumah harus baca Alkitab. Nggak cukup waktunya di sini kalau dibaca semua. Nanti di rumah Anda baca lagi. Mulai ayat 4. 3, 2, 1. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, Next. lalu dia kepada Eli, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah dia tidur. Terus next. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali. Oke, next. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Saudara, sesama biskota jangan saling mendahului. Kita mulai belajar menghormati Tuhan,
lihat mulut temanmu kiri kanan, atau mulai bisa merasakan kita punya suatu deteksi sensitif. Saya seringkali nggak ngelihat orang di belakang, tapi saya seperti tahu kok ada orang di belakang. Itulah kehangatan tubuh manusia, beda dengan kehangatan tubuh kucing. Oke. 3, 2, 1. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Next. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Next. Ya. 3, 2, 1. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan dia apabila yang memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat itu. Next. Oke, next. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang benar dan yang baik." Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dalam kisah Nabi atau kisah Imam Eli ini, saudara, Imam Eli ini adalah orang yang begitu sangat peka suara Tuhan. Itulah sebabnya dia dipanggil dan ditetapkan oleh bangsa Israel menjadi imam pada zaman itu. Karena dia orang yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, dia tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Dalam situasi kondisi kemerosotan rohani seperti ini, datanglah seorang yang bernama Hana, membawa anaknya yang bernama Samuel, yang usianya masih imut-imut kemerah-merahan wajahnya. Mungkin kalau sekarang bisa kita katakan masih remaja. Dan dititipkanlah di sana untuk dididik menjadi seorang nabi. Saudara, Imam Eli sudah lama tidak pernah dengar suara Tuhan, tidak pernah melihat ada penglihatan dari Tuhan. Tetapi ketika waktu malam, yang tentunya kita tidak perlu selidiki tanggal, bulan, tahunnya, itu tidak penting karena esensinya yang penting. Saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia terbangun. Dia pikir yang panggil Imam Eli. "Ya Bapak, apakah kau panggil saya?" Imam Eli bilang, "Aku tidak panggil kau, tidurlah." Samuel tidur lagi. Dan ada suara lagi, "Samuel." Dia pikir Imam Eli yang panggil. Dia datang lagi, "Apa Bapak? Aku tidak panggil engkau." Dan Imam Eli ingat betul pengalamannya masa lalu di mana dia mendengar suara Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau nanti ada suara begitu lagi, langsung panggil, "Bapak, Tuhan, aku mendengar, aku siap." Dan Samuel tidur. Suara itu terdengar lagi. Samuel langsung berkata, "Iya Tuhan, aku siap. Aku mendengar. Aku tahu bahwa ini bukan suara Imam Eli, tapi ini suara yang menciptakan Imam Eli." Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan dia berkata, "Apa yang harus kuperbuat?" Tuhan banyak bicara kepada dia apa yang harus dia perbuat. Dan Tuhan banyak bicara kepada Samuel apa yang diperbuat Eli yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga Imam Eli bertanya besok paginya, "Tuhan ngomong apa tentang gua?" Tapi namanya junior, dia agak ragu mengucapkannya. Tapi senior yang baik, dia harus rendah hati kepada junior. Kalau memang Tuhan ngomong sama lu, omongin aja ke gua, jangan segan. Walaupun rambut gua udah botak, jangan segan, ngomong aja.
Akhirnya Samuel bicara tentang semua yang tidak baik dilakukan Imam Eli. Dan kelanjutannya Imam Eli menyesal. Dan kita nggak perlu bahas kelanjutannya lagi, saudara. Saudara, pada masa itu betul-betul gereja terjadi kemerosotan rohani. Gereja terjadi satu kebangkrutan iman. Tidak ada lagi yang bisa dengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah habis akal. Tuhan tidak pernah habis cara. Tuhan selalu ada jalan. Tuhan pakai Hana untuk melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dibimbing menjadi nabi. Dan hanya waktu dekat saja di rumah Imam Eli, dia sudah bisa mendengar suara Tuhan. Sorry, tadi saya sudah ingat ya. Saya sudah ingat tapi saya lupa sampaikan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, jangan ada yang hitung-hitung jari tangan. Saya pastikan jari tanganmu tidak akan hilang. Kalau misalnya nanti jari tanganmu tinggal 9, aku akan potong jari tanganku, akan kugantikan buat kau. Tapi kalau yang datang dengan 9 jari tangan, tentu itu bukan tanggung jawab saya. Dan jangan baca-baca HP, apalagi Lazada. Saya nggak takut dituntut. Jangan baca waktu ibadah, jangan baca Lazada, jangan baca yang lain. Haleluya. Nanti Lazada dengar ini. Fokus, dengar. Supaya hidupmu berubah. Haleluya. Samuel mendengar suara Tuhan. Dan dia meresponi suara Tuhan. Ketika aku berdiri di altar di balik mimbar yang kudus ini, aku bukan lagi Risuli Lubis yang seperti waktu-waktu dulu. Aku di sini adalah duta Allah yang menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan kau pikir gampang. Jam 1 pagi baru kami selesai rapat dengan istri. Tidur sebentar. Jam 5.15 saya bangun. Istri sudah hilang, bayangkan. Haleluya. Apakah dia terangkat? Puji Tuhan, ternyata dia turun lagi. Saudara, itu saya mau ceritakan bahwa saya tidur satu ranjang. Itu maksudnya, kalau Anda cerdas. Haleluya. Ada yang pikir negatif kok ditinggalin. Itu orang-orang yang otaknya kotor. Saudara, jadi saya doa. Saya doa Tuhan bicara. Persoalan yang urgen dalam gereja Tuhan adalah mereka tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Ketika gereja Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka gereja Tuhan sama dengan agama-agama lain. Sama dengan agama-agama pagan. Sama dengan agama-agama penyembah-penyembah berhala. Makanya pada zaman itu banyak berhala-berhala yang diledekin oleh Paulus. Dia katakan, kau menyembah Tuhan yang bisu. Haleluya. Kalau nanti ada berdering HP lagi, kita akan serahkan kemari, kita akan jual buat pelayanan. Selen. Saya waktu doa tadi jam 5:30, dari jam 5:15, saya langsung berpikir saya mau beli HP yang termahal, sehingga kalau nanti di gereja atau di mana-mana ada orang pegang HP, ada HP-mu semahal ini, mau saya bilang gitu. Haleluya. Semua ini nggak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan butuh hidupmu, engkau berikan bagi dia. Nggak ada artinya ini. Sayang aja aku banting, nanti besok beli lagi. Haleluya. Saudara,
Gereja Tuhan sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan tidak kehabisan akal. Tuhan bangkitkan Samuel. Saya berdoa sekarang Tuhan sedang bangkitkan Samuel di tempat ini untuk mampu mendengar suaranya, sehingga berjalan dalam visinya, bergerak dalam visinya, sehingga kita satu roh satu hati untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam roh gembalamu. Haleluya. Saya mau kasih tahu buat saudara, untuk menyelesaikan itu tidak perlu orang banyak, yang perlu hanya kesehatian. Sekali lagi, untuk menyelesaikan itu tidak perlu orang banyak, yang perlu kesehatian. Haleluya. Makanya kenapa ajaran Yesus istri satu suami satu, nggak boleh istri 2 atau 3 atau 4, apalagi suami 4, perempuannya 1, nggak boleh. Susah sehati. 2 aja kadang-kadang sehati susah. Bayangkan rapat mulai jam 9 malam sampai jam 1 nggak selesai, hanya berdua suami istri. Itulah rapat dinas. Kita menceritakan si A, si B, si C, si jemaat, lama-lama saudara tahu, keluarlah aku dari sini kan. Aku kalau udah bilang keluar kita takut kali aku. Ku bilang gini sama istriku, kita kan sedang rapat, jangan ada yang tersinggung, betul nggak? Kamu jangan gunakan kata-kata itu menjadi peluru untuk menembakku, karena kamu yang belum menikah. Kalau hidupmu bahagia, cari pendeta, minimal kau bisa gertak dia. Ketika dia marah bilang aku lari, pasti dia takut. Pasti dia takut. Seandainya dia pergi, Yesus menurung akan bilang, hei sedo silubi, ngalari borusin agal. Jadi bagi yang belum nikah, carilah pendeta. Jangan takut kau pikir pendeta nggak banyak uang. Pendeta yang paling banyak uang. Haleluya. Haleluya. Tadi sebenarnya saudara saya mau sawer, cuma saya pikir apa layak nanti bener. Mau sawer saya, ada di hatiku yang mau saya sawer. Tapi apa layak ya gitu loh. Tapi sebenarnya layak menurut saya. Haleluya. Tapi tetap berdoalah. Selesai ini ku sawer dia, tenang aja. Tapi itu yang di hatiku, itu yang ku ini. Haleluya. Kalau orang pikiran negatif, oh ini nggak usah pikiran negatif. Engkau pikiran positif aja, oh berarti memang benar saya pikir, oh mantap kali goyang. Udah gitu pakaiannya pakaian tradisional beneran. Karena di Alkitab sebenarnya tidak ada perempuan itu pakai celana panjang, nggak ada. Semua pakai rok. Iya, semua pakai rok. Makanya Om Ishak Lewi Santoso dulu ya melarang semua mahasiswa-mahasiswi masuk ruang kuliah pakai celana panjang, harus pakai rok. Tapi sekarang laki-laki yang pakai rok. Lah nggak percaya pergi ke Taman Lawang. Haleluya. Itu saudara, kalau kau mau tahu, iya kan, panggil Satpol PP, ketahuan itu. Iya, tadi dia bener-bener pakai rok, kita nggak ngerti gini jalan gini ya, nggak ngerti kita. Tapi giliran datang Satpol PP, rupanya di sini ada celana pendek, diangkat coroknya. Haleluya. Haleluya. Tapi pemimpin pujian tadi luar biasa. Luar biasa. Saya bukan sedang mempermasalahkan pakaian, bukan. Saya suka yang tradisional. Haleluya. Kalau istri saya ke kamar sudah pakai celana panjang, saya ngelihatnya udah nggak selera lagi. Benar. Saya anggap ini sama-sama buat apa? Dia ketemu sama. Tapi kalau dia pakai rok agak pendek lagi, iya. Sampai berkali-kali ku bilang tadi, aku cinta kamu
kamu nggak usah berpikiran lain, aku cinta kamu. Tapi kan dulu waktu pertama nikah kamu begini. Udah berlalu, Bu. Begini semua diungkit yang dulu-dulu. Justru ku bilang, justru karena kekuatanmu yang begitu sangat hebat, aku jadi jatuh cinta sekarang. Dulu memang aku nggak cinta. Jadi cinta itu saudara bisa munculnya di masa tua. Jangan kau pikir kadang-kadang cinta pertama di masa muda, tapi cerai di pertengahan. Di mana cinta itu? Kadang-kadang kita nikah tidak cinta, makin tua rupanya makin cinta. Bagaikan kelapa, santannya makin kental. Haleluya. Saudara, saya mau praktekkan. Berkali-kali saya kalau natap wajah dia lama, dia di situ, sini, kayak film India. Kayak film India ini. Gue bilang nehi, aca. Haleluya. Memang kadang kalau berdebat memang begitu. Tapi kalau udah selesai itu saya cium pipi kiri kanannya semua. Tenang lama. Maksudnya biar jangan keluar. Haleluya. Saudara, jadi pada waktu itu sudah tidak lagi gereja bisa mendengar suara Tuhan. Nabi, imam, semua sudah kehilangan karunia. Tuhan tidak kehabisan akal. Tuhan bangkitkan Samuel. Dan saya berdoa Andalah Samuel itu. Haleluya. Kalau Anda bisa mendengar suara Tuhan, hidupmu pasti bahagia. Kenapa? Karena sekalipun kau akan lewatin duri itu, sekalipun kau akan lewati batu-batu yang tajam itu, tapi kau tahu karena Tuhan bicara, lewati nak, aku bersamamu. Sebentar itu nak, hanya 1 tahun. Selesai. Bayangkan kalau istri saya dulu minta cerai, bagaimana jadinya? Mana ada 5 anak saya. Haleluya. Makanya saya katakan, justru karena itulah aku makin cinta. Iya, hanya belakangan ini kau selama di sini baru 4 tahun ini aku lihat hidupmu berubah. Iya, haleluya. Nggak terserang. Kalau dulu memang saya sih nggak mukul-mukul, nggak, cuma cuek-cuek aja gitu. Nggak ada bahasa sayang apa. Sekarang kemarin aja kita waktu pelayanan di Solo, di mana ya? Baru-baru ini di Cilegon. Berapa kali dia telepon? Mungkin 2-3 kali. Terus saya juga sekali. Berapa kali? Dia telepon, ya saya ada apa saya? Si Daniel di kamar mandi langsung keluar dia. Saya bilang, saya makin pancing. Iya saya. Daniel, gawat nih kan di hotel kan gawat nih. Iya mah gini. Masuk lagi dia. Artinya yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana kalau kita bisa dengar suara Tuhan, serusak apapun kita dipulihkan Tuhan. Haleluya. 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 Makanya wanita-wanita yang saat ini mungkin kau lagi dipersekusi atau dikucilkan atau disepelekan oleh suamimu, tenang saja, kuat saja. Nanti kau akan lahirkan Samuel itu. Haleluya. Jangan bilang cerai, kuat. Nanti suamimu lambat laun, lama-lama dia mencintaimu karena dia melihat di dalam dirimu ada kekuatan yang berbeda daripada wanita-wanita yang lain. Itulah saya rayu-rayu dia, baru dia tidur. Ternyata dia bilang saya ngorok. Gue bilang aku gak ada tidur. Kok ngorok? Gak ada tidur, gue bilang. Ya orang tidur mana tahu ngorok atau enggak, betul nggak? Kalau aku tahu ngorok berarti aku gak tidur kan? Iya. Saudara, Tuhan mau kita bisa mendengar suaranya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 3-4-5, Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Dan mengenal suaraku. Dan suara asing dia nggak mau ikutin.
Dia hanya ikuti suara gembalanya saja. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita baca ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan ini. Haleluya. Sudah? Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Sudah? 3, 2, 1. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Haleluya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Haleluya. Tapi kadang-kadang mulut kita ini lebih cepat berkata-kata, mendengar nggak mau. Itu juga yang terjadi atas suami istri walaupun dia pendeta. Aku dulu ngomong, akulah katanya. Ayolah, keluarlah aku. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tapi kebanyakan orang lebih cepat berkata-kata dari mendengar. Hampir semua orang, termasuk mungkin pendeta, karena suka ngomong. Tentu orang mau ngomong, haleluya. Dan juga lambat untuk marah. Haleluya. Biasanya zaman sekarang itu marah bukan pakai mulut, pakai tangan. Bodat kau. Iya, nggak ada suaranya cuma, tapi pengertiannya ada bodat. Itulah ngeri zaman sekarang. Haleluya. Haleluya. Coba baca ayat 20-nya, apa kata Alkitab? 3, 2, 1. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, kenapa kita disuruh lebih cepat mendengar? Ya, jangan berkata-kata lebih banyak. Dengar. Kadang-kadang kita ngomong terus sama Tuhan. Tuhan begitulah, beginilah, begitulah, begini. Tuhan mau ngomong, beginilah, begitulah, begitu. Tuhan mau ngomong, begitulah, begini. Tuhan mau ngomong, bet, masih bet. Haleluya. Akhirnya dengar setan, dibelinya, diambillah dari toko bet. Nah, bet. Haleluya. Ngomong terus kita, tapi nggak mau dengar suara Tuhan. Aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, aku mau begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tuhan bilang, aku mau ngomong. Nggak Tuhan, saya aja ngomong, kau dengar. Lah. Haleluya. Saudara, agama-agama pagan nggak percaya akan hal ini. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus yang percaya bahwa Tuhan bisa bicara. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Saya tahu banyak orang nanti protes, bahkan kadang orang Kristen, masa bisa Tuhan ngomong? Kalau Tuhan nggak bisa ngomong, berarti kambing lebih hebat dari Tuhan. Kambing hanya ngomong kok. Lapar mbak, lapar mbak itu loh. Tapi kalau dia pingin kawin, bukan mbak, mbok. Aku dulu ngangon kambing, aku tahu. Aku nggak mau menceritakan sesuatu yang nggak aku alami. Aku tahu kambingku itu ya, satu bandot namanya. Iya, iya, Pak Hendri jangan tersinggung. Bukan, karena dulu Ibu Christine suka ngomong bandot-bandot begitu. Manusia udah bandot. Dulu. Kan itu sejak dulu kalah, semenjak dulu kalah. Kita kan udah menang. Ya kan ada nyanyian. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tahu tuh kalau bandot itu sama yang betina itu mbok. Tapi kalau sama-sama bandot, mbek. Haleluya. Kambing aja bisa ngomong, apalagi Tuhan. Itu maksud saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, saudara,
Sudah? Kita baca. Oke? Sudah? 2 Timotius 2 ayat 1 atau ayat 2-nya saja langsung. Atau sampai dari ayat 1 lah biar lebih seru. Dan ayat 2. 2 Timotius 2. Haleluya. Ayat 1 sampai 2 kita baca. 3, 2, 1. Terus Apa yang telah engkau dengar kepadaku di depan banyak orang yang percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga akan mengajar orang lain. apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata penulis Alkitab ini Rasul Paulus. Sama hari ini juga saya omong, apa yang telah kau dengar hari ini daripadaku. Haleluya. Di depan banyak saksi nih. Saksinya si Binen ini. Wow, kalau gitu ini saksinya siapa? Saksinya si Binen lagi. Gitu loh. Jadi ini saksi-saksian kita ini. Lu salah. Lu aja disaksi semua. Ya, apa yang telah kau dengar daripadaku. Selama ini aku udah banyak mengkhotbahkan tentang mendengar suara Tuhan, intim dengan Tuhan. Bangun pagi. Ada teman saya orang Chinese. Pak, saya mau pindah dari rumah ini. Kenapa? Dekat masjid. Loh, kenapa kalau dekat masjid? Pagi-pagi sebelum jam 4 aja mereka udah bilang, hayya ayal sulah, hayya ayal falah. Loh, baguslah, itu kan ngajak, mari sholat, mari sembahyang, kan begitu. Malah dia tarik selimut, lebih baik tidur daripada sembahyang. Karena kalau di subuh itu ada ditambahin as-sholatu khairum minan naum. Kemarin kita mewawancarai seseorang yang masih kaitan ada kepada keluarga, nggak usah saya sebut lah ya, karena dia nggak mau disebut. Tapi beliau itu sekarang lagi di penjara. Kira-kira Anda mulai berpikir ya, dia pakai sorban begini. Udah, haleluya. Karena orangnya nggak mau disebut. Dulu pernah dia sebut waktu diwawancarai, wah dia dibully, wah dipersekusi, macam-macam lah sama keluarga itu yang begini itu. Haleluya. Jadi dia nggak mau disebut. Jangan sampai dia nonton nanti disebut kan. Ini kan nggak aku sebut. Kan yang nggak perlu disebut namanya. Bukan kisahnya boleh, namanya nggak boleh. Haleluya. Iya. Jadi apa yang telah kuajarkan kepadamu itu lakukan. Haleluya. Aku tidak larang kau itu tidur jam 2 pagi, tapi persoalannya mampu nggak kau bangun jam 5 pagi? Untuk bisa kita mampu bangun jam 5 pagi, hendaklah engkau tidur jam 9 malam, jam 10 malam. Oh, jam 9 malam Pak, itu lagi rame-ramenya. Rame-rame apa? Goreng. Goreng apa Pak? Tahu. Sama goreng ini. Goreng apa itu? Bakmi itu. Kue tiaw. Itu orang-orang jujur bagus. Orang-orang jujur itu disayang Tuhan. Betul. Haleluya. Kue tiaw. Akhirnya jam 10 susah tidur, main HP. Iya. Jam 11 masih bagus. Di mana kabarmu? Gini. Oh iya, gini. Jam 12 mulai bangsat lu. Makanya kita lebih baik kita ini sekarang sedikit berkata-kata. Aku udah mulai belajar seminggu ini. Ya, orang-orang yang pernah dekat dengan saya lah udah mulai belajar. Aku sedikit berkata-kata. Oh ya, aku mau ngomong hanya 5 menit ya, 10 menit sih ya. Sedikit berkata. Ya, jangan kau pikir aku ini juga nggak belajar. Aku harus belajar. Jangan pendeta sombong nggak mau belajar. Belajar Alkitab orang bisa selesai baca katam. Tahu katam? Bukan catam. Catam lagi. Iya, katam itu tamat. Haleluya. Saya pakai bahasa gini supaya kau nanti sama tetangga-tetanggamu bisa engkau bicara nyambung.
Haleluya. Ibu itu kemarin saya katakan, saya mau tes ibu, buktikan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Udah stop bu. Sekarang saya ngambil sendiri. Ya, saya ambil sendiri. Baca lagi. Mungkin nanti sore udah bisa diupload atau besok. Tinggal tergantung si gendut aja. Kalau dia mau lembur, bisa. Jadi sekarang asal lembur saya tambah lah, asal lembur malam ya. Haleluya. Biar cepat gitu loh. Ya kan luar biasa pelayanan kita di anak jalanan itu. Orang banyak diberkati. Baca dong tuh komen-komennya. Coba siapa yang tahu kira-kira sudah berapa yang nonton yang kemarin itu? Hah? Siapa yang tahu? Karena yang lu tonton Korea. Ada yang suka Korea, ada yang suka India. Dulu kesukaan saya film India. Mithun Chakraborty. Bukan Chakraborty, saya kan orang Batak, susah ngomongnya. Chakraborty. Seharusnya Mithun Chakraborty kan? Chakraborty. Nah, kayak Pak Nurung ini tahu. Yang seusia-usia hampir-hampir saya ini. Yang kecil-kecil nggak tahu. Amjad Khan. Dulu itu film-film hebat tuh. Resi Kapoor kalau nggak salah namanya. Film India. Satu lagi siapa itu yang ceweknya itu? Kalau goyang, nih, aca. Kita udah dalam krisis itu sudah hilang, udah dikubur. Haleluya. Tapi ini hobiku Pak, ini hobiku. Haleluya. Haram nggak? Bukan masalah haram, bukan. Di Kristen itu nggak ada istilah haram, nggak haram. Istilahnya itu sia-sia, percuma. Jadi kita nanti nggak bisa bangun pagi. Takutku nanti lagi kau menyembah lagu Korea lagi. Bukan lagu Korea rohani, lagu Korea ada lagi juga kan? Karena udah terinspirasi, saudara, itu menjadi habit bisa. Pas haleluya, dahsyat luar biasa. Nih, aca belum enggak. Tuhan bilang, aneh. Tahu-tahu lu dibawa roh sampai ke India, pulangnya nggak bisa. Lah, itu pernah terjadi atas si Filipus. Waktu dia nginjili sida-sida, roh membawa dia, betul nggak? Terbang hilang. Jadi waktu dulu itu belum ada pesawat. Siapa bilang belum ada? Pesawat Tuhan sudah ada. Jadi orang-orang sekarang buat pesawat itu niru-niru Filipus. Jadi semua itu teknologi, sains itu semua itu yang dibilang Yaya Waloni yang ada di Al-Quran. Di Alkitab lebih ada lagi. Lebih dulu. Belum ada dulu orang yang bisa terbang. Filipus terbang. Haleluya. Saya yakin Filipus terbangnya gitu. Maksudnya gini biar cepat, gini bilang sida-sida halo. Karena sida-sida itu pejabat Ethiopia ya. Waktu saya ke Israel, saya singgah di Ethiopia. Minum kopi segini. Waduh, gak bisa tidur. Kopinya kental banget. Mantap. Tapi saya mau beli, sayang gitu. Jadi apa yang telah aku sampaikan itu yang kau dengar, itu ingat. Haleluya. Nah, waktu kemarin kita ada rapat di sini ya. Rapat-rapat ringan lah. Bagaimana gereja ini biar maju? Salah satu Randy bilang maju apa dulu? Kalau kerohanian maju kita harus intim dengan Yesus. Udah itu dulu lah. Itu dulu lah yang gampang. Haleluya. Intim dengan Yesus. Sampai konon dibilang, Pak Gembala apa? Aku dengar suara Tuhan. Apa? Gini loh katanya. Pak Gembala itu harus begini. Oh gitu kata Tuhan. Iya. Nanti ku cek dulu ya. Oh iya. Tuhan kita sama. Berarti sama. Jangan ada seperti orang. Dia bilang, aku dengar suara Tuhan. Dia bilang begitu ini. Pemuda kisah nyata. Ini habis doa bareng. Dia temuin cewek itu. Aku dengar suara Tuhan. Apa katanya? Kata Tuhan kok jodohku. Terus ceweknya bilang, oke lah, aku doa dulu. Waduh, lu Tuhan gak ngomong ke saya katanya. Iya. Haleluya. Terus ada cerita ini kisah nyata. Kita dulu anak-anak sekolah teologi sekolah kita tuh banyak kisah-kisah lucu-lucu. Pelayanannya aneh-aneh. Ada teman saya layani orang. Jadi ini suaminya pelaut, udah nggak pulang-pulang.
Iya kan? Ya, orang Indonesia kan kalau suaminya pelaut senang karena ada nyanyian nenekku pelaut, kan ada itu. Nenek moyangku pelaut kan? Iya, jadi nggak pulang-pulang. Dia doa gini, Tuhan berbicara, bercerailah kau, karena kau sudah disiapkan Tuhan menjadi jodohku. Lah, haleluya. Itu bukan suara Tuhan, setan. Haleluya. Jangan sembarangan saudara dengar suara Tuhan. Makanya kasih tahu gembalamu, oh aku gini-gini, aku gini-gini, biar didoakan. Ada kadang-kadang ada overacting lagi. Bener, ini pasti nonton YouTube, maaf lah ya. Gak usah sebut. Bisa pula 1 minggu 5 kali nanya, Pak, Tuhan ngomong apa Pak untuk saya? Emang gua ini disuruh hanya nanya-nanya orang. Tuhan, untuk Betani apa Tuhan? Untuk ini apa? Masa begitu? Haleluya. Untuk si Naomi apa Tuhan? Randy apa Tuhan? Enggak begitu dong. Ya kalau ada hal yang penting pasti Tuhan bicara. Haleluya. Haleluya. Terus di sini katanya, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi kau juga jangan ember. Kalau memang orang itu nggak bisa dipercaya, udahlah, doakan aja dulu. Yang penting kita lakukan dulu. Amin. Tapi jangan terlalu lama. Apa Pak? Kayaknya dia nggak bisa dipercayai dah. Jadi nggak usah disampaikan firman Tuhan. Jangan terlalu lama. Haleluya. Yang juga cakap mengajar orang. Di sini kan ada, baca dong. Haleluya. Gini loh, kalau kau lihat saya terus, nanti migrain. Kalau duduk terus, bongkok. Nah, jadi kau supaya rileks, kau gini. Lihat saya, lihat sono. Lihat saya, lihat sono. Lihat sono. Ini olahraga namanya. Jadi nanti, bunyi, enak dia. Gitu loh. Haleluya. Orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Jadi apa yang kau dengar itu saudara, lakukanlah itu dan sampaikan kepada orang-orang yang memang bisa dipercayai. Kalau mereka nggak bisa dipercayai, justru nanti firman Tuhan yang kita sampaikan itu seperti kita memberikan kepada anjing dan babi. Mana bisa Tuhan ngomong? Mana bisa? Iya juga ya, kayaknya nggak bisa. Lu yang kepengaruh lagi. Terus Pak Lubis bilang bisa. Pak Lubis itu mengada-ngada, itu mah omong kosong itu. Kan itu bahasanya kayaknya. Ngode-ngode itu. Iya. Udah, gak usah jalan aja, gak usah tanya-tanya Tuhan. Jalan aja. Nanti udah nabrak benjol baru datang gereja jadi tempat orang-orang benjol semua. Haleluya. Gereja itu harusnya ya tempat orang-orang yang jidatnya licin. Jangan yang benjol semua. Oh dulu benjol Pak, iya dulu benjol. Dikasih firman jadi licin. Ini kayak jidat saya kan licin nih. Iya. Oh itu pengaruh bedak. Haleluya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Haleluya. 2-1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saudara, saya bukan mau jelaskan tentang konsep Tuhan, tetapi pertama kali ya Tuhan mau buat konsep tentang ketuhanan. Pertama kali Tuhan ingin mengajarkan orang Israel tentang hal-hal yang ilahi. Itu pertama, dengarlah. Haleluya. Dengarlah. Itu diulangi lagi di Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah. Bukan mau bicara tentang konsep Tuhan, tetapi semua apapun yang kita pahami, kita ketahui, itu kita mulai dari mendengar atau melihat. Tapi kalau hanya melihat saja tidak mendengar, itu juga sulit paham. Makanya kita harus mendengar. Karena gini, ada orang buta tapi bisa dengar, dia bisa paham. Ada orang melek tapi nggak mau dengar, dia nggak bisa paham. Nah, baca di dalam Markus 12 ayat 29.
perintah Tuhan pertama itu dengar dulu, dengar. Oke? 29 Ya. Ini kita bicara mendengar suara Tuhan. 3, 2, 1. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang. Udah, itu aja. Saya bukan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Saya hanya mau bicara tentang di mana ketika Tuhan ingin menjelaskan apapun yang ada di dalam pikiran hatinya, selalu Tuhan berkata, dengarlah, 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 dengarlah. Udah dengar? Nah, kalau udah dengar berarti Anda udah melakukan. Artinya melakukan mendengar, bukan melakukan berbuat. Begini loh, mendengar ya. Ini aquapit. Wah, nanti bangga lagi aquapit ini, aduh. Potong dan ya. Ini aquapit misalnya, oke? Nah, mineral ya. Kau dengar? Haleluya. Tapi kau nggak mau ambil, nggak mau minum, hanya dengar doang. Kau harus ambil, harus minum gini. Corona habis, mati. Haleluya. Haleluya. Mari kita lanjutkan, kita akhiri. Kalau dia bilang akhiri, kulihat udah mulai banyak yang senang. Itulah karena kurang mendengar. Iya. Maunya ngomong. Suami istri kan begitu, ribut gara-gara maunya ngomong terus. Haleluya. Yeskiel 3 ayat 7, baca coba. Yeskiel 33 ayat 7. Iya, Yeskiel. Saya orang Batak. Beda. Mau kemana kau? Itu nggak mempengaruhi orang. Itu nggak mempengaruhi orang naik pangkat. Ada orang saya lihat polisi bintang 2, tapi kalau ngomong mau kemana kau? Tapi yang kopral mau kemana kamu? Saya percuma kopral. Ya. Jadi itu tidak mempengaruhi kenaikan pangkat. Oke? Apa Pak Ibinen? Yeskiel. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nggak, inilah hebatnya gembalamu ini, bisa diprotes-protes. Makanya sekian banyak diprotes nih, lihat udah botak habis. Tiap malam diprotes. Aduh. Oke? Makanya banyak yang bilang Pak Gembala ini Pak Pendeta katanya. Kemarin aku baca komen-komennya banyak. Humoris, lucu katanya. Tapi wajahnya agak serem kan. Itu gua tambahin. Terus 3, 2, 1. Dan engkau anak manusia. Mendengar sesuatu firman dari padaku. Mendengar. Haleluya. Next, terus. Mendengar firman dari Tuhan. Terus. 3, 2, 1. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti sendiri, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya percaya kepada kebenarannya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Next, terus. 3, 2, 1. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, tetapi dia tidak mau bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan lah yang bisa melakukan ini. Kalau kau dengar suara Tuhan, oh peringatkan kepada Pak Truman, jangan dia begitu, kurang baik, nggak berkenan di hati Tuhan. Terus Betani bilang, waduh Tuhan, aku nggak berani ngomong Tuhan, karena Pak Truman badannya gede, terus kalungnya juga besar. Iya kan? Kan besar kalungnya sama ini gelang. Iya, kalah punya saya kan. Nah, dia bilang besar. Haleluya. Kau berarti nggak mau melakukan apa yang kau dengar. Apa yang kau dengar lakukan. Kalau kau nggak lakukan, orang itu mati dalam dosanya, darahnya dituntut atasmu. Tapi kalau kau sudah kasih tahu, dia tetap ngeyel, engkau terlepas.
Makanya kalau ada gembala yang nggak judes, yang selalu gembalanya itu apa namanya ya? Ini kalem. Saya curiga. Tapi kalau gembalanya judes, kamu jangan begini, kamu jangan begini, gini nggak baik, ini nggak baik. Itu karena dia dengar suara Tuhan. Bahwa ini nggak baik, ini nggak baik, kau harus begini. Haleluya. Tapi orang yang nggak paham dibilang gembalanya judes. Nggak apa-apa judes, asal jangan judas. Judas bagus, yang nggak bagus kan kalau Judas. Yudas maksudnya. Kalau orang Inggris Judas. Haleluya. Haleluya. Baca. Berikutnya baca. Terakhir ini. Nah, ini baru terakhir. Senang kan? Terakhir. Haleluya. Haleluya. Sudah? Kita baca. Ibrani 3 ayat 7. Oke, ini terakhir. Karena Piolina bilang, Pak, kalau bisa gereja 1 jam setengah saja. Ini pas jam 5 kan? Tadi mulai jam 3.20. Jam 3.20, ini jam 5. Tapi ingat, besok bawa jiwa. Kau kan gitu alasanmu tadi. Alasanmu kan kemarin gitu. Tadi nggak dengar voice note saya. Kita bisa sebenarnya selesai jam 5.15, 5.10. Tapi masuknya jam 3 sudah cing. Ini jam 3 testing. Iya. Kan kita buat perjanjian ibadah jam 3, berarti jam 3 udah main, betul nggak? Ya gimana orang udah beli karcis di sana, harganya 75.000 lagi. Terus di situ dibilang film diputar jam 3, toto jam 4 baru masuk. Kesel nggak lo? Dulu gua suka nonton, sekarang kagak. Kenapa? Aku suka sekarang istirahat. Ini nanti habis khotbah gini udah di kamar aja. Kadang-kadang istriku pun nggak paham, dia pun di kamar. Kamarnya lagi, ada lagi. Kebanyakan kamar. Makanya kalau nikah itu cukuplah rumah itu 2 kamar atau 1 kamar aja. Biar di situ rame-rame, anak 4, enak kan? Itu namanya bersama-sama. Ini enggak. Udah tahu suaminya kan habis khotbah, berarti kan perlu ngomong-ngomong, ambil tidur-tiduran, belum bantal. Gini tadi lo iya, gini lo iya. Nah itu juga. Anak saya dibawanya masuk 2, TV digores. Bener, segini panjangnya. Ya tapi namanya anak. Kau tahu berapa kali kau menggores TV Tuhan? Tapi Tuhan bilang, ku ampuni kau nak. Nah itu. Ku nggak paham kok maksudnya ya. Tuhan itu punya CCTV. Biar jangan ketahuan perbuatan kau. Haleluya. Kalau nggak ada Mama Natalika nggak seru ya. Nggak seru, iya haleluya. Seru, karena ada dia aja seru. Aku yang senang kalau ngeliat tatonya yang di sini tuh. Kecil, ada kecil. Kenapa aku bilang tatomu kecil? Kecil itu biar manis, Pak. Oh, kalau besar nonjol. Oke, Ibrani 3:7. 3, 2, 1. Sebab itu seperti yang katakan Paulus, Terus? Jangan keraskan hati. Next, cepet. janganlah keraskan hatimu seperti dalam pertama terhadap Oke, jadi kalau kita sudah dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Percuma kita dengar tapi tetap keras hati. Haleluya. Pak, gimana Pak kalau kita ini nggak dengar suara Tuhan? Gimana supaya kita bisa dengar suara Tuhan? Ya ini kita baca 1 Petrus 1 ayat 15-17 coba. 1 Petrus 1. Ini ayat tambahan. Karena nanti nggak ada endingnya. Dengar. Gimana caranya dengar? 3, 2, 1. Kudus sama suci beda. Suci itu artinya bersih. Jadi asal bersih itu suci. Kudus itu artinya menghususkan diri bagi Tuhan. Beda. Kadosi. Bisa saja orang bersih tapi nggak mengkadosikan, nggak kadosi. Ini kudus itu kadosi.
Jadi menghususkan diri kita bagi Tuhan, dikit-dikit Tuhan Yesus. Sampai ada orang bilang ngeritik Bayo. Nah itu baru itu bagus. Kan Pak Manur dulu sempat dibilang ritik kan? Iya. Giliran cuci darah sembuh dari ritiknya. Harusnya tambah ritik. Yang ayo, Yesus dok, Yesus itu. Jadi di gang itu, bah ritik Dr. Bayona. Jadi kalau kita waktu mati dalam keadaan gila ritik, gila Yesus maksud saya, pasti langsung dijemput Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Jangan gara-gara cuci darah langsung. Namanya kita kan di dunia banyak masalah, banyak problem. Jadi orang bilang, dulu Yesus. Jadi kita pelin-pelan kadang-kadang. Haleluya. Oke, ayat 16. Oh ini saya jelaskan dulu ya. Maksudnya begini, Yesus itu ya, dia menghususkan dirinya bagi kita. Iya, itu dahsyatnya. Makanya dia bilang, dia yang kudus. Dia juga kadosi. Kadosi itu artinya dia menghususkan kita juga. Oh mungkin pertanyaannya Pak, Tuhan itu kan Esa, jumlah manusia kan banyak. Dia kan omnipresent, dia bisa hadir di mana-mana. Sekarang dia ada di dalam diri ibu, siapa ini? Ibu Turnip. Di dalam saya juga ada. Di dalam Pak Freddy juga ada. Bukan berarti jadi 3, 4, 5, bukan. Dia tetap Esa, tapi dia omnipresent, dia bisa hadir di mana-mana. Kalau dia misalnya hadir di sini, di Jombang nggak ada, itu bukan Tuhan. Dia ada di sini, di Jombang pun dia ada. Walaupun di sana ada pesantren Jombang, tetap ada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, terus. 3, 2, 1. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab saudara gini. Saya akan balik bahasanya supaya Anda paham. Karena aku kudus kepadamu, kau pun harus kudus kepadaku. Aku menghususkan engkau dalam diriku, kata Tuhan. Kau juga harus timbal balik dong. Jangan bertepuk sebelah tangan dong. Kan nggak bunyi ini. Ayo kita tepuk tangan. Tangan satu. Ayo semua. Kok bandel banget sih gini doang. Nah, nggak ada kan? Ayo tangan dua. Haleluya. Jadi harus kita menghususkan buat Tuhan. Makanya saya bilang sama istri saya, kenapa kalau aku pulang dari kota mana, kok nggak tanya ya? Di hotel itu bagaimana, kok nggak tanya? Tapi nanti giliran yang lain-lain, kok tanya jadi debat. Saudara, kita harus kudus. Waktu di Solo, kita hotel yang cukup bagus, itu hotel terbaik di sana. Enggak, saya nggak sebut nanti, takutnya ada problem nanti. Komplain. Itu bagus hotelnya. Mereka sekamar, bertiga, saya sekamar. Karena saya kalau bersama-sama gitu nggak bisa tidur satu ranjang gitu, 2 orang nggak bisa. Belakangan ini saya belajar, kita seranjang terus, saya belajar lah, bisa puji Tuhan. Tapi ya gitulah, kadang-kadang tidurnya nggak nyenyak. Tapi namanya belajar ya gimana kan? Memang dari dulu kami nggak satu ranjang begini. Terus kok bisa punya anak 5? Ya bisa lah. Kalau giliran ketemu gitu maksudnya. Bukan berarti kami ribut, memang nggak bisa saya gitu. Terbiasa dulu, udah terbiasa begitu, ya kan? Di LP aja saya tidurnya begini, di lembaga pemasarakatan begini. Nah, ada yang mijit sini, ada yang mijit sini, macam-macam saya tendang. Nah, itu karena Yesus dirubah hidup semua. Jadi, saudara bilang sama istri saya, kenapa kau nggak tanya? Waktu itu saudara, si Daniel, siapa semua sudah ke kamar, saya masih di ruang makan restoran, dan saya pergi belok ke kiri. Terus ada wanita di situ yang jaga tempat begini. Di sini bacaannya Mases. Setahu saya sih biasa saja. Setahu saya. Tapi kali ini, jadi aku bilang gini, ini Mases ini maksudnya yang untuk urut pegal-pegal. Iya Pak. Kok ini ada 370, nih 270. Bapak mau lihat orangnya dulu? Oh boleh. Gue bilang lah kan. Wah pendeta kok gitu? Oh kita harus bisa lihat dulu supaya bisa bicara kan. Itu namanya penyidikan. Jadi lihat, heran, umurmu berapa deh? 23, ini 24 lah. Terus saya tanya ini 270, 370, kenapa begini? Sama-sama sejam setengah. Ini main 2 Pak, ini main 1. Ngeri. Baru kali itu saya sudah
ribuan hotel yang saya tidurin. Nggak pernah ada cerita begini. Gitu loh. Saya suka iseng-iseng nanya, mana fitness, mana tempat ini, mana tempat sauna. Kadang-kadang saya nggak pergi, tapi cuma gitu-gitu doang. Nah, saya coba tanya begini supaya dia bahan khotbah saya. Ngeri hidup ini kalau kita nggak kudus. Saya bilang langsung, darah Yesus, darah Yesus. Sampai kamar, saya ingat istri saya. Saya hanya ingat istri saya. Saya ingat dulu dia saya marahi. Saya ingat dulu kami makan pakai nasi putih aja, nggak ada ikan, dalam nama Yesus. Ada orang ngantar ikan. Masih hidup Ibu Yerni itu ada. Ngantar ikan. Saya doa, nggak ada duit, cuma 200 rupiah atau 2000. Sementara orang di rumah banyak kali kita doa. Wih, ketemu Kapolsek diberkati. Sampai kemarin udah jenderal dia. Bintang 2. Saudara, mana mungkin saya bisa mengingkari itu. Makanya saya bilang sama dia, aduh Ma, kalau kau begini-begini, gini-gini, cemburu begini-begini, aku kalau mau begini mau banget parah. Hari ini saya terus terang jujur di hadapan saudara. Ya, saya takut dan tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Karena saya mencintai Yesus dan mencintai istri saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendengar suara Tuhan. Mari kita hidup kudus supaya kita mampu mendengar suaranya. Saya tahu kadang-kala kita salah. Cepat datang ke Tuhan minta ampun. Haleluya. Saya katakan kudus kita itu bukan berarti seperti roh dan firman yang turun dari surga. Enggak. Kita tetap punya fisik. Ya. Kadang pikiran itu ada mau salah. Kadang kita ada hati kita mau belok, ya, datang ke Yesus. Kadang udah sempet belok, ya balik lagi. Haleluya. Tetap darah Yesus menguduskan kita, sehingga kita mampu mendengar suaranya. Mulai hari ini intim dengan Yesus, intim dengan Tuhan. Saya akan cek nanti sewaktu-waktu. Saya akan telepon saudara pagi-pagi jam 5 atau jam tengah 5. Entah kemana saja nyasarnya. Mungkin bisa 7 orang, 5 orang, 4 orang. Saya akan adakan namanya cross check. Itulah gembala yang baik. Haleluya. Saya sebenarnya saudara, hati saya itu hati gembala. Tapi saya kuat dalam penginjilan. Tapi kalau melihat orang susah gitu langsung hatiku luluh. Itu sering saya ceritakan sama istri saya. Kadang-kadang kita agak debat-debat juga. Hatiku luluh. Sampai saya bilang, masa aku hanya ngasih orang, misalnya ada orang susah aku kasih 200, harus permisi kau, harus tanya kau. Apa selesainya harus beritahu kau? Enggak juga lah, aku bilang gitu. Saudara, aku gampang luluh. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita kadosi. Kita khususkan diri kita bagi Yesus. Utamakan Yesus dalam hidupmu. Fokus Yesus dalam hidupmu. Nanti engkau akan mendengar suaranya. Dia akan tuntun kau. Bukan ke gelombang besar. Dia akan tuntun kau ke air yang tenang. Dia tuntun kau bukan ke tempat yang tandus, tapi ke rumput yang hijau. Loh, yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Baca Gembala yang Baik, Mazmur 23. Baca. Haleluya. Bahkan sampai hari ini saya pertanyakan, saya mau buat stimliat. Mungkin hari Senin, hari apa. Ini masih saya doakan. Apa nanti banyak tersinggung pendeta atau bagaimana. Kadang-kadang setan pun bilang, nanti kalau kau kena gimana? Seharusnya pendeta tidak ada yang kena corona. Seharusnya. Oh Pak, pendeta bisa kena. Tapi hamba Tuhan, anak Allah, oh ya betul juga. Betul, pendeta itu kan jabat dari organisasi. Tapi hamba Tuhan itu dari Tuhan langsung. Bisa saja saya pendeta tapi bukan hamba Tuhan. Anda tidak pendeta tapi Anda hamba Tuhan. Itu bisa terjadi. Hari ini kita semua hamba Tuhan. Kadosi. Khususkan bagi Yesus. Maka engkau akan dengar suaranya. Hidupmu akan diberkati.
Saudara, nggak mungkin Tuhan suruh kita buat ini supaya kita bangkrut mati. Nggak mungkin. Tuhan suruh ini supaya kita mampus. Nggak mungkin. Setiap yang disuruh Tuhan pasti semua mendatangkan kebaikan, karena Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dasar luar biasa. Perlu kesetiaan. Mungkin hari ini istrimu tidak bisa sepaham sama kau. Yang penting setia aja. Nanti di waktu akan sepaham. Mungkin suamimu tidak bisa sepaham. Setia aja terus. Jangan dikit-dikit langsung keluar cerai segala macam. Jangan. Saya tahu kenapa. Karena 15 tahun yang lalu sampai berapa tahun saya orangnya begitu. Saya tidak peduli. Yang penting saya nyampaikan firman, yang penting saya menginjil, yang penting begini. Ngomong sama istri pun kayak ngomong sama jemaat. Hai. Tapi sekarang Tuhan merubah hidup saya. Tuhan merubah hidup saya. Kalau Anda nggak percaya, tanya istri saya ada. Tuhan merubah hidup saya. Kadang-kala pun saya jadi takut sama dia. Iya, apa yang dia nggak sukai kalau aku buat, ketakutan aku. Bener, tanya dia, takutan. Nggak usah gitu, Pak. Nggak usah terlalu takut. Iya, aku takut mah kalau itu kok nggak suka aku takut nanti. Saudara sekalian, mari kita ikut Tuhan. Kadosi, kuduslah. Sebab tanpa kekudusan, angkat hatimu, angkat dua tangan, arahkan kepada Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam pelayanan saya ke kota-kota, saya selalu tidur di hotel-hotel. Bahkan dulu nggak didukung, nggak dikawal anak saya. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah berbuat najis di hotel-hotel begituan. Karena saya tahu, bukan karena saya mau hidup suci. Saya tahu karena Yesus menghususkan hidupku. Karena Yesus itu menghususkan dirinya padaku. Itu yang kuhargai, itu yang kuhormati. Itulah anugerah bagiku. Sekali lagi, bukan karena aku ini mau hidup suci, tapi karena kulihat Yesus. Kadosi, Yesus itu menghususkan dirinya juga bagiku. Saya mau kasih contoh, bagaimanalah perasaan istri Pak Hendrik. Kalau istri Pak Hendrik menghususkan dirinya bagi Pak Hendrik, tapi Pak Hendrik tidak menghususkan dirinya bagi istrinya, justru istri orang lain yang dia khususkan. Bagaimanalah perasaannya? Kita gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Kami bertobat Tuhan. Kami bertobat Yesus. Kami bertobat Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Saudara, jangan malu, keluarkan suaramu. Jangan malu, saudara. Jangan malu, saudara. Keluarkan. Katakan, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau kadosi Tuhan. Aku mau kadosi, menghususkan Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku mau kadosi, aku mau mendengar suaramu Tuhan. Katakan. Bukan karena aku mau suci, tetapi karena Tuhan yang lebih dulu menghususkan dirinya bagiku. Bukan karena aku yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih aku. Haleluya, saudara. Beda sekali, saudara. Kalau karena mau kita untuk hidup suci, itu beda kekuatannya. Tapi karena kita tahu Tuhan yang begitu mulia, maha kuasa, dahsyat, hebat, Dia mau menghususkan dirinya bagi kita. Itulah yang membuat kita jatuh cinta sama Yesus. Beda dengan agama-agama yang pernah aku pelajari, yang pernah agamaku dulu. Beda. Aku menjalankan kewajiban dulu, tapi sekarang bukan menjalankan kewajiban, karena Yesus sudah menghususkan dirinya untukku. Dia bilang, Dia katakan di atas Golgota, sudah selesai, Risulil Lubis. Sudah selesai. Hari ini juga aku mengumandangkan apa yang Yesus katakan. Sudah selesai. Sudah selesai Manurung. Sudah selesai Betani. Sudah selesai Binet.
Sudah selesai Naomi, Tere sudah selesai. Sudah selesai Mama Mona, sudah selesai Ibu Turit, sudah selesai Pak Henry, sudah selesai Ibu Christine, sudah selesai Risuli Lubis, sudah selesai Jenny Sinaga, sudah selesai Cecar, sudah selesai. Saudara, nggak bisa saya sebut semua. Haleluya. Sudah selesai. Karyanya sempurna. Sudah selesai Mama Natalika, sudah selesai Violina. Sudah selesai. Yesus menghususkan dirinya untuk kita, sehingga dia mati di atas Golgota. Dia katakan sudah selesai. Haleluya. Lihat nanti habis pulang gereja ini, ada yang belum selesai udah pulang. Maksudnya belum selesai bangku tersusun dan udah pulang. Tapi Yesus gak mau, dia selesaikan semua. Sudah selesai. Hebat Yesusku ini, hebat. Nggak setengah-setengah dia. Oh sakit, oh turunlah aku, turunlah. Udah dicampukin, biarlah nanti berobat nanti di sana di puskesmas. Enggak, diselesaikannya. Libas terus, hancurkan terus saya, supaya selesai ini dosa si Betani, supaya selesai dosa si Naomi, supaya selesai dosa si Lubis, supaya selesai dosa si Binen, siapapun nama saudara. Saudara, dia kadosi, dia menghususkan dirinya buat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami khususkan diri kami untuk-Mu Yesus. Bukan karena kami mau hidup suci, tapi karena kami melihat Tuhan Yesus sudah menghususkan dirinya bagi kami untuk karya keselamatan, sehingga kami tidak dihukum karena dosa kami. Kami memperoleh kasih karunia hidup yang kekal. Jadi kami hidup kudus bukan karena kewajiban, tapi karena melihat karya Tuhan yang sudah menghususkan dirinya bagi kami. Kami juga mau Yesus seperti-Mu Tuhan. Yesus. Belum seberapa saudara, belum seberapa. Sering saya bilang sama Daniel, kalau saya lagi ajak dia pelayanan, belum seberapa penderitaan kau Daniel. Kau disetiri, kau tinggal tidur di belakang, duduk sampai selesai makan. Belum seberapa penginjilan kita ini. Naik mobil mewah lagi. Saudara, belum seberapa. Saya siap apapun yang akan terjadi ke depan. Saya tidak mau di zona nyaman ini. Walaupun saya tetap harus mempersiapkan untuk anak istri saya, tapi bukan mau di zona nyaman. Apapun yang terjadi ke depan, saya sudah siap. Saya akan hadapi demi Injil Yesus Kristus. Makanya sekarang banyak orang yang ngupload video saya, beginilah, begitulah, bisa dipilih anak apa, ketawa aja. Saya sudah siap semuanya. Siap. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan iri kalau saya banyak diberkati, karena saya sudah siap. Kalau Anda pun siap, saya yakin sama juga. Angkat 12 tangan. Saleh-saleh Tuhan, duta-duta Kristus, anak-anak Allah. Engkaulah yang dipilih Tuhan menjadi Samuel di tahun 2021 ini. Karena dunia ini butuh Samuel untuk menyuarakan suara Tuhan. Sebab Eli mereka sudah nyaman. Jemaatnya 5.000, jemaatnya 10.000, jemaatnya 20.000, perpuluhannya 200 juta, 1 miliar. Sudah nyaman Eli. Gak dengar lagi suara Tuhan. Mungkin kita gak punya jemaat, tapi kitalah Samuel yang banjir. Di mana amennya? Jangan-jangan Anda nggak paham maksud saya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus urapi mereka dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Terus Habis Kudus membakar mereka semangat yang baru untuk terus hidup kudus di dalam-Mu Tuhan Yesus. Berkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya betul-betul saudara merasakan Tuhan itu nyata hari ini.